Pernyataan kontroversial Alvin Lim dalam salah satu videonya yang menyinggung profesi pramugari dengan tudingan miring tanpa dasar masih menuai kontroversi. Pernyataan itu tak hanya membuat publik tercengang, tetapi sontak memantik kemarahan keluarga besar pramugari Indonesia yang menyampaikan somasi terbuka kepada Alvin Lim, seraya menuntut Alvin Lim untuk segera minta maaf secara terbuka di 5 media nasional dan menghapus video yang telah diunggahnya itu. Jika somasi mereka tidak digubris, KBPI pun mengancam akan menempuh jalur hukum guna memperjuangkan martabat profesi mereka. Dan sudah bisa diduga, Alvin Lim pun menegaskan jika ia tidak takut dengan somasi maupun ancaman laporan ke polisi oleh kubu pramugari. Alvin Lim bahkan menantang kepada pihak-pihak yang berseteru dengannya untuk dibuatkan 1000 laporan polisi kepada dirinya. Alvin Lim pun berkelit jika ketersinggungan para pramugari adalah sebuah kesalahan lantaran dirinya sedang membicarakan satu oknum dan bukan profesi pramugari secara umum. Lantas seperti apa tanggapan Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang terkait sesumbar dari Alvin Lim? Apa kata kuasa hukum Novi terkait somasi yang dilayangkan para pramugari terhadap Alvin Lim? Lalu, seperti apa pula saran dari John LBF kepada Alvin Lim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah para pramugari yang tergabung dalam Keluarga Besar Pramugari Indonesia atau KBPI mensomasi serta mengancam akan mempolisikan Alvin Lim terkait tudingannya yang menyebut banyak pramugari yang nyambi menjadi pekerja seks komersial. Hal ini pun dinilai oleh Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang sebagai sebuah langkah yang sah. Apalagi tudingan itu pun juga terkesan sangat tidak manusiawi dan sangat melecehkan profesi pramugari itu sendiri. Bernama Alvin Lim yang mengucapkan kebanyakan pramugari menyambi sebagai seorang PLCR. Kemudian dari situ pramugari di Indonesia, bahkan pramugari di negara luar itu sudah menerima berita. Jadi somasi yang sudah kami kirim per hari ini kami bacakan dibantu dengan rekan-rekan media dan sudah kami kirimkan melalui ekspedisi ke kantor Quotient LQ Law Firm Center. Kami harapkan 2x24 jam ada etika baik dari pihak-pihak yang kami somasi. Di sini ada 2, yaitu pemilik akun Quotient TV dan yang kedua adalah Bapak Alvin Lim. Jadi teman-teman saya tuh nggak pernah takut apapun, ya kan? Dan hal yang sama, mau pramugari kayak siapa kayak laporin polisi, silakan lapor. Gue kagak peduli, ya. Gue nggak merasa mencemarkan, melecehkan pramugari kok, ya kan? Karena kenapa? Hanya orang tolol yang mendengar perkataan gue dan merasa tersinggung, ya kan? Karena gue nggak bicara tentang mereka, gue bicara tentang oknum, gue bicara beberapa orang yang gue kenal, ya kan? Pertanyaannya mereka gue kenal nggak? Kan kagak. Ya udah, berarti lu nggak termasuk di situ, gitu loh, ya. Tapi kalau lu mau lapor, silakan lapor, ya kan? Lu yang repot nanti 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan untuk naikin itu LP. Ketika gue dipanggil, sekali gue dipanggil juga itu stop. Ngerti ya? Gitu ya. Gue nggak takut. Karena kenapa? Gue nggak salah dan gue tahu apa yang gue katakan dan gue tahu apa yang gue lakukan itu benar. Gue udah tantangin jangan bikin 1, 2, 3, 4 LP, bikin 1000 LP. Si NP itu suruh bikin 1000 LP, ya kan? Tuh illegal access, lu bikin aja. Saya rasa tuh sah ya.
pernah dalam wawancara saya terdahulu saya sudah sampaikan itu. Ya. Yang namanya profesi seseorang itu kan profesi mulia. Profesi mulia yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Ya ternyata seorang mengkonotasikan secara negatif. Ya wajar dong, mereka tuh sah secara negara loh. Ya. Makanya kalau seandainya nggak ada pramugari itu bisa pesawat terbang juga. Siapa yang melayani kan nggak ada. Berarti sah, dilindungi oleh undang-undang, dilindungi negara. Kenapa dia ngomong tuh bahwa pramugari atau siapapun dia mempunyai pekerjaan samping, ini kan sudah tidak manusiawi. Tudingan miring yang dilontarkan oleh Alvin Lim tersebut menurut Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang sudah sepantasnya jika garda terdepan dalam pelayanan terhadap para penumpang pesawat terbang itu meminta pertanggungjawaban dari yang bersangkutan atas tudingannya itu. Apalagi tudingan itu pun terdengar sangat asbun alias asal bunyi lantaran disampaikan secara terbuka tanpa disertai bukti-bukti pendukung yang sah. Kalau mereka memberikan somasi 3 kali 24 jam ya sah-sah saja. Kalau memang tidak diabaikannya laporkan saja. Minta pertanggungjawabannya, apa dasar hukumnya kamu mengatakan bahwa pramugari melakukan tindakan atau pekerjaan samping? Oknum, lah kamu mengatakan oknum sekali, kenapa nggak kau tunjuk? Kenapa nggak kau telepon? Kenapa harus melalui media? Kan itu kembali lagi loh, melalui media itu mempublikasikan kepada orang lain bahwa status yang bersangkutan seperti ini. Itu kan saya katakan, kalaupun seandainya oknum pramugari, oknum, ya, kenapa dia nggak telepon langsung yang bersangkutan? Dia kan hanya meraba dan menduga-duga berdasarkan keterangan orang lain. Sekali lagi saya katakan, itu kan ilmu katanya, bukan fakta. Kok seorang pengacara katanya sudah lihai, ya sudah katanya sudah hebat, tapi kok bahasa hukumnya kok dangkal, kok nggak bisa mencermati bahwa ini layak dilakukan, layak disampaikan atau tidak, kok seenak perut aja gitu loh. Sementara terkait tindakan negatif lainnya dari Alvin Lim, seperti mencoba membunuh karakter Novi dengan cara menyebarkan video saat Novi tengah berada di sebuah klub malam. Lagi-lagi, Irjen Pol Ricky Sitohang sangat menyayangkan tindakan tersebut. Pasalnya, video itu pun sudah masuk dalam properti pribadi dan harus mendapatkan izin dari sang pemilik jika ingin mempublikasikannya di ruang publik. Tidak heran jika pelanggaran terhadap hak pribadi itu bisa berimplikasi hukum terhadap si pelaku. Dalam hal ini adalah Alvin Lim. Ini sebenarnya kok terus saja bergulir peristiwa ini. Apa hanya untuk menguras atensi perhatian daripada publik atau netizen. Bukan malah bagus, malah semakin meruncing dan semakin menjatuhkan harkat martabat daripada orang itu sendiri. Nah, kita masuk kepada pokok permasalahan. Secara manusiawi sudah jelas yang namanya Novi pasti keberatan. Di dalam undang-undang juga disebutkan bahwa foto, video, apalagi yang bersifat private, pribadi ya, dipublikasikan melalui media oleh seseorang tanpa seizin yang bersangkutan itu kena pidana. Itu nggak boleh. Dia publikasikan tanpa pengetahuannya untuk tujuannya untuk menjatuhkan harkat martabat dan harga diri seseorang. Kena dia. Nggak bisa, itu kena dalam undang-undang ITE. Seandainya Novi berkeberatan, ya dia melaporkan wajar. Itu lumrah dan manusiawi. Kita kembalikan kepada kita. Kalau kita diperlakukan sama, kita berterima atau enggak. Itu aja. Jadi jangan kita melempar kotoran ke orang lain kena muka sendiri gitu loh. Atau memercik air di dulang, kepercik muka sendiri. Jadi kita jangan mencemooh orang lain, kita sendiri nggak bener. Kira-kira gitu. Jadi kesimpulannya Novi berkeberatan secara hukum, dilaporkan secara hukum, kena unsurnya kena, kira-kira itu. Ya menurut hemat saya itu ya sangat-sangat tidak manusiawi lah. Ya. Kan ini kehidupan pribadi seseorang. Ngapain harus dipublikasikan? Apa urusannya? Apa hubungannya? Saudara bukan, family kagak. Tujuannya untuk apa? Kalau seandainya dipublikasikan pada orang lain, adakah keuntungan dia petik dari peristiwa itu? Kan tidak ada.
Yang ada cuma menjatuhkan harkat martabat orang lain. Dan di dalam undang-undang dia kena pidana di situ, kena. Maka dia bilang mempublikasikan, ya, mengeksploitasi private pribadi seseorang tentang kehidupannya tanpa seizin, ingat ya, tanpa seizin pemilik yang bersangkutan, ya sah secara hukum, wajar kalau dilaporkan. Lantas apa pelajaran yang seharusnya bisa dipetik Alvin Lim dari sederet peristiwa yang berimplikasi pidana yang justru belakangan ini kerap dilakukannya? Semua permasalahan disampaikan bahwa keluh kesahnya bahwa kenapa saya diperlakukan tidak manusiawi. Kok permasalahan pokok Agus? Loh, apa hubungannya permasalahan pokok Agus menyinggung masalah private, menyinggung tentang kehidupan orang, menyinggung tentang pribadi seseorang? Kan sudah nggak cocok nih, berarti memang dia sengaja mencari celah-celah kelemahan orang lain yang tidak ada relevansinya kepada pokok permasalahan. Kenapa tidak fokus kepada pokok permasalahan? Bukan ini yang diselesaikan, malah cuak kemana-mana. Inilah kira-kira. Jadi menurut hemat saya, suatu tindakan yang tidak berakhlak. Kalau katanya dia mengatakan ya Tuhan segala Tuhan, ya dia sendiri tidak merasa bertuhan. Karena selalu mencemoohkan orang sesuai dengan kehendak ataupun sesuai dengan keinginannya, dan semua itu dia dijauhi ataupun tidak pernah diajarkan oleh Yang Maha Kuasa. Kan semuanya kan dilarang oleh Maha Kuasa, tapi dia lakukan gitu loh. Kira-kira gitu ya. Nah, ini yang terbaru yang dari keluarga besar pramugari juga sudah mensomasi dan menuntut permintaan maaf dan bahkan meminta video itu tuh untuk dihapus karena seolah mungkin mencederai profesi mereka gitu. Saya rasa itu sah ya. Pernah dalam wawancara saya terdahulu saya sudah sampaikan itu ya. Yang namanya profesi seseorang itu kan profesi mulia. Kalau saya jauh juga saya sudah bilang, saya menyatakan itu aja dibilang saya nggak ngerti bahasa Indonesia kok. Nah kalau saya anggap seperti kayak gitu, saya melayani orang yang nggak tahu hukum, ya ngapain, capek saya. Saya nggak mau seperti yang lain terpancing gitu loh. Kalau saya mau terpancing terlalu banyak ya. Jenderal sampah, nggak ngerti hukum, jenderal goblok. Nyebut nama lo, langsung Ricky Sitohang lo. Emang lo siapa gitu lo, kok enak-enak jidatmu aja kok ngomong tuh. Tapi saya belum mau terpancing. Untuk apa saya ngelayani orang kayak gitu? Sama dengan saya orang bodoh ngelayani orang kayak gitu. Kira-kira gitu ya. Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang pun juga menilai somasi serta ancaman pelaporan polisi yang dilakukan oleh para pramugari terhadap Alvin Lim adalah sebuah langkah yang sah dan juga dilindungi oleh undang-undang. Lalu apa kata kuasa hukum Novi, Disna Riantina, terkait somasi yang dilayangkan para pramugari terhadap Alvin Lim? Subscriber luar biasa sekali, 3 juta ya. Pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kabar kubu pramugari yang sudah melayangkan somasi terbuka kepada Alvin Lim serta mengancam akan menempuh jalur hukum jika somasi mereka tidak digubris, ternyata mendapatkan tanggapan dari Disna Riantina selaku kuasa hukum Novi. Ya, meski mengaku bukan ranahnya untuk mengomentari somasi yang dilayangkan profesi pramugari kepada Alvin, namun Dina pun menegaskan jika laporan tersebut adalah hak dari profesi pramugari itu sendiri. Lantaran mereka merasa terusik dengan apa yang diucapkan oleh pengacara Agus Salim itu. Somasi terbuka pramugari ya, sebenarnya sih memang itu bukan ranah kita buat menanggapi ya, tapi sedikit saja memang dari hal hukum yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama itu hak dari profesi mereka, karena memang setiap profesi memiliki ketentuan mana yang kemudian tahap apa yang sampai mereka melakukan tindakan itu gitu. Jadi kalau mereka melakukan tindakan maka sudah sampai di sana berarti. FA jauh ya, karena kan pernyataan itu dan permintaan
oleh pihak pramugari adalah kepada saudara AL. Jadi yang berhak menanggapi itu adalah saudara AL. Jadi itu jauh sih Kak Eva. Wujud dukungan ya, dukungan yang kemudian diberikan oleh teman-teman pramugari karena kan Teknopi masuk ke dalam bagian keluarga besar pramugari. Sebelumnya beliau memang berprofesi sebagai pramugari. Mungkin itu sih wujudnya dukungan moral ya terhadap Teteh. Tak hanya somasi, menurut Disna Riantina, hak dari para pramugari itu juga untuk menuntut permintaan maaf secara terbuka dari Alvin Lim terkait pernyataannya yang kelewat batas dan juga tendensius terhadap para pramugari. Lantas benarkah kata banyak yang diucapkan oleh Alvin Lim merujuk kepada bilangan angka yang justru menunjukkan lebih dari setengah jumlah pramugari diduga nyambi menjadi pekerja seks komersial? Itu sah-sah saja menurutku. Jadi permintaan maaf secara terbuka, itu permintaannya, bahkan menghapus konten yang kemudian dianggap mempermalukan mereka, itu sah-sah saja menurutku. Nah, dia juga meminta untuk Alvin ini menghapus video di akun tersebut terkait pernyataan itu ke pramugari. Iya, jadi itu permintaan wujud nyata ketika memang saudara AL yang mereka somasi mewujudkan tindakan permintaan maaf itu. Jadi kalau kemudian saudara AL menganggap itu tidak masalah, maka penghapusan itu pasti tidak akan terjadi. Tapi kemudian kalau misalkan saudara AL menganggap tindakannya wujud dari kesalahan yang dia sadari, maka itu harusnya dia lakukan. Itu hak hukum ya, hak hukum setiap profesi ya. Apalagi memang secara nyata AL menyatakan di dalam videonya, salah satu YouTube-nya menyatakan bahwa banyak pramugari yang nyambi sebagai pelacur. Kata banyak ini jika kemudian kita korelasikan dengan angka matematik ya, misalkan di 100%, artinya ada lebih dari 50% pramugari yang nyambi menjadi pelacur begitu. Nah itu yang kemudian harus saudara AL sampaikan di publik, pembantahan apa, bahkan di pengadilan ketika itu nanti masuk di dalam ranah pengadilan. Beda topik ya, tapi lebih kepada memetakan kata-kata di dalam YouTube itu siapa saja yang kemudian menjadi subjek hukum yang boleh melaporkan gitu. Salah satunya adalah profesi pramugari. Teknopi kan tersendiri dalam hal pencemaran nama baik, terus kemudian kekerasan seksual secara verbal terhadap diri Teknopi sendiri. Jadi ada beberapa subjek hukum yang kemudian tersinggung dengan statement itu. Disna Riantina, kuasa hukum Novi, angkat bicara terkait somasi yang dilayangkan para pramugari terhadap Alvin Lim. Lantas, bagaimana saran dari John LBF kepada Alvin Lim terkait somasi dan ancaman pelaporan dari kubu pramugari? Haruskah Alvin Lim meminta maaf? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Langkah para pramugari yang tergabung dalam KBPI mensomasi Alvin Lim ternyata telah sampai pula di telinga John LBF, salah satu sosok yang sempat mencoba mendamaikan perseteruan panas dan berkepanjangan antara kubu Novi dengan kubu Agus. Ya, Bang John, demikian sapaan akrabnya, menyarankan agar Alvin Lim segera minta maaf apabila memang ucapannya ada menyinggung pihak lain, dalam hal ini para pramugari. Lantaran permintaan maaf merupakan sikap kesatria dari seseorang yang memang merasa dirinya telah melakukan kesalahan ataupun menyinggung pihak lain. Kalau dari sudut pandang saya, ya kalau memang itu benar, saya jujur saja saya belum lihat secara lengkap. Tapi kalau informasi yang Mas sampaikan tadi itu memang benar adanya, Pak Alvin Lim menyampaikan seperti itu, ya saya turut prihatin juga. Harusnya kita bisa sama-sama menghormati, ya kan, setiap profesi mulia yang ada di sekitar kita. Tapi ya saya kira
Pak Alvin Lim adalah orang yang cukup bijak, ya. Mungkin nanti juga ketika ada keberatan ataupun teguran dari pihak-pihak yang merasa keberatan dengan statement beliau, ya saya sih menyarankan untuk menempuh opsi tabayun untuk bisa dibicarakan dulu sebelum ke langkah-langkah ini. Tapi kembali lagi, kita dalam bernegara yang diatur oleh tatanan hukum ini kan, kita tidak bisa melarang orang untuk melaporkan atau mendapatkan hak hukum. Ya, tanggapan saya sih sederhana. Kalau memang pihak-pihak tersebut merasa terluka, ya mungkin sudah disampaikan teguran, tidak ada respon, yaitu hak hukum orang. Sah-sah saja kalau memang mau ada melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya, karena memang itu tugasnya kepolisian untuk bagaimana melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Jadi kita juga nggak boleh juga melarang atau menahan orang untuk mau melaporkan seseorang. Nah, nanti pengujiannya kan ada di polisian nanti, apakah ada unsur pidananya atau enggak, itu kan ranahnya dari penegak hukum, aparat penegak hukum. Ya, tapi kalau memang beneran ada statement seperti itu, ya saya kira saya juga perlu menyampaikan ke Pak Alvin Lim, ada baiknya untuk kita menahan diri dan bisa menyampaikan secara baik ke masyarakat, mungkin kekhilafan ucapan yang sudah terjadi, dan bisa memberikan statement permintaan maaf, karena ini sebetulnya permintaan maaf itu bukan buat diri kita, tapi sebagai sosok orang yang dikenal banyak masyarakat ini. Ketika kita hilaf, ketika kita melakukan kesalahan, kita berani meminta maaf di depan publik kepada masyarakat. Ini sebetulnya adalah bentuk nyata sifat kesatria dan bentuk nyata mengedukasi ke generasi kita semuanya. Maaf itu bukan tindakan yang terhina. Maaf itu bukan sesuatu yang tidak baik. Justru insya Allah ini akan menaikkan derajat seseorang ketika dia berani menyampaikan permintaan maaf. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.